Halo guys, hari ini kita live. Hari ini kayak kita nggak live ya. Biasa kita nggak pernah live. Bocang, kita lihat apa? Bodoh. Oh, tentu nih. Jangan nonton kayak ini sama Bang Adam. Langsung kocok karena dia tak mau jadi abang kakak saya. Kenapa? Ya nggak apa-apa guys. Kok sini brengsek. Bukan ini. Bukan di playlist guys. Di sini kayaknya. Lupa gua. Ayo lupa. Entah kayak di lagu ini lupa. Ini Despacito. Oh, lupa anjir lagunya mana itu. Please. Ini bukan ini juga anjir. Mimpi yang sempurna ke bintang-bintang. Tetetetetetet. Bujang. Gua lupa lah. Gak pakai lama. Aku. Bodoh. Bukan ini guys. Bukan ini mas gua. Mana ya lupa gua anjir. Oh ini. Sakit kepala? Minum Panadol Bodoh. Extra. Baru isi 4, harga terjangkau. Gratis, transaksi Paris gratis. Yuk download GoPay Merchant. Kayak hari ini kita akan free talk. Kita lihat. Aduh. Macam anjir. Kita di sini guys yang terus bertanya seperti Sis, got some unopened toilet paper here. Seriously nice. Toss me one, I'm dying. Okay. Working or not, it kind of rolls to use a normal toilet again. Hey, don't look in here. Keep walking. Why wouldn't you just shut the Bodoh. door? There is no door, idiot. Sis, The got fuck? some unopened toilet Nggak paper ada sih. here. Anjir. Kalau berat gimana kayak lupa gua. Aku lupa. Oh ya.
Baru tuh pernah lihat. Bodoh. Iya kayak. Ini copyright anjir. I can't get used to this heat on my skin. I can feel every day I'm a little. Atau I can feel every day I'm a little bit stronger. I only wish each day was longer. ayo kok. We're having fun in the sun. Week after week, it's just like a Bodoh. vacation. Yeah, now our journey's begun. Friends to the end, number one's our destination. Under the elements and Pokemon. Preparing, sharing, training, study A to Z, bonding, battling, laughing, Gua aja kayak getting dari crazy, anu mas guys. feels it's Ya apa? But we all meet our destiny under the allure of Pokemon. Sudah ya kayak sudah cuma itu aja yang kita lihat. Mana? Lagunya. Aduh kok ini. Asik. Ditinggal bojo nih. Hah? Go. Ih. Siapa yang kentut? Si cantik lagi sujud taunya kentut, batal deh sholatnya. Cek video. Ini orang yang ketika lagi sholat tiba-tiba ketawa. Kenapa ketawa? Karena ketika dia sujud ada bunyi pret. Itulah yang membuat dia tertawa. Si cantik What the fuck? The fuck ngena anjir. Anjir. Astagfirullah. Diam kayak jangan dari gitu-gituan prank. Sudah. Kita masih bahas anime ya kayak. Ada apa itu ya kayak itunya aja karakter waifu saya. Oh istri gua. Apa cosplay ini bagus ya kayak. Oh cantik sekali. My waifu anjir. Kenapa kau gitu cantik ini? Ya kita lihat dulu ya kayak galeri mana. Jangan lihat gitu. Hah? Aku nguyu deh ini lucu boleh bu. Sudah. Lihat.
Saya ya kalau saya semua ini saya incar. Cakep semuanya ya. Bagusan ada konten nggak sih? Bagusan. Konten itu dulu. Nah, ini sisa gua itu. Inilah dua momen di mana Mikasa dibuat cemburu sama Eren, cuy. Ya kalian tahu sendiri lah ya, Mikasa itu cinta banget sama Eren. Nah, Erennya itu sering buat Mikasa cemburu terus, cuy. Yang pertama saat Eren bertarung melawan Titan berzirah. Ada momen di mana Hange, yaitu ketua regu, melompat ke pundak Titan Eren. Dia memberi saran agar Eren berhati-hati menghadapi Titan berzirah. Eren hanya mengangguk kecil dan Hange tiba-tiba wajahnya memerah, cuy. Mungkin karena sedikit baperan ya. Di sisi lain, Mikasa yang berada di atasnya yang masih memanjat tembok. Mikasa menatap sinis ke arah Hange, menunjukkan bahwa dia cemburu dengan momen tersebut. Nah, yang kedua, saat Eren berlatih bela diri dengan Ani. Dia hampir kehabisan nafas karena dicekik oleh Ani. Sementara itu, Mikasa yang sedang berlatih bela diri dengan Reiner melihat kejadian itu, tanpa ragu Mikasa langsung melempar Reiner ke arah Ani. Setelah itu, Mikasa langsung menantang Ani untuk duel, cuy. Wah, keren sih. Menunjukkan bahwa Gambarnya lah. Rating semua versi Mikasa Ackerman. Mikasa kecil 10/10 karena imut dan cantik. Mikasa rambut panjang 8/10 kurang karena Eren tidak suka. Mikasa tanda luka 10/10 sempurna bro. Mikasa baju dinas 8/10 oke. Mikasa baju wisata 9/10 beautiful. Mikasa rambut pendek seragam 11/10 amazing. Mikasa baju kaos 9,5/10 nice. Mikasa kuncir kuda 12/10 perfect. Mikasa kabin 9/10 fine. Mikasa last ending 100/10 oh my god beautiful amazing. Mikasa gotik 9/10 estetik. Mikasa pantai tata hingga cantiknya. Bang. Rating semua versi Mikasa Ackerman. Mikasa kecil 10/10 karena Yo, itu kan saya kayak rating sudah jauh saja nih buat kau tahu. Naga. Amau. Aku rutin minum
yogurt untuk Boleh. Santai lagi nunggu. Oh, yang itu nih. Oh, programnya ada boleh lah. Aduh, kamu sampaikan cakap. Betul. Boleh. Selamat datang di Special Edition di mana kita hanya akan membahas tentang satu tema saja ini soal. Ya kan, apa tema hari ini? Tema kali ini adalah tentang hewan mitologi. Hewan mitologi lagi. Tapi ternyata pernah ada di dunia. Waduh, berarti bukan mitologi doang dong, Son. Ternyata fakta. Ternyata fakta ya, Ternyata atau at fakta. least berdasarkan dari fakta gitu ya, Son ya. Yes. Ternyata ada beberapa Inspirasi lah minimal. terinspirasi dari fakta minimal gitu ya. Ternyata banyak hewan-hewan yang kita kira nggak ada gitu ya. Pernah ada ternyata, baik Pernah dulu ada. maupun sekarang jangan-jangan. Ya kan? Oh iya bisa Tikus juga ya. berdasi? Tikus berdasi? Permanen gitu ya. Tidak akan punah itu. Itu tidak Sampai akan punah kiamat. sampai akhir zaman gitu ya, Nah. teman-teman ya. Mending langsung aja kita mulai ya di episode kali ini yang menurut gue bakalan seru banget nih karena hewan-hewan mitologi masa lalu seru ya San ya untuk Selalu seru banget. dibicarakan. Sorry, makhluk-makhluk mitologi ya kan. Jadi selamat datang di special edition yang khusus hanya akan membahas satu episode penuh tentang makhluk-makhluk mitologi yang ada di dunia nyata ternyata. Oke, kalau gitu daripada berlama-lama mendingan langsung ya kita mulai. Selamat datang di special edition terbaru dari Di Atas 12. Prioritas dari Yang pertama nih ada salah satu hewan yang sangat disukai oleh banyak orang ini Son ya kan? apaan itu? Banyak mitos maupun hoax yang beredar mengenai sperma dan kehamilan. Salah satunya Bojang. adalah menelan sperma bisa menyebabkan kehamilan. Namun, apakah hal ini benar? Dan apakah menelan sperma berbahaya? Simak jawabannya dalam video ini. Pertama-tama, mari kita bedakan dulu sperma dengan air mani. Air mani atau semen adalah cairan yang dikeluarkan pria saat ejakulasi. Di dalam air mani terkandung sperma. Sperma adalah sel yang berada dalam semen yang mengandung materi genetik dan bertujuan untuk membuahi sel telur. Secara garis besar, sperma dibagi menjadi 3 bagian. Bagian kepala, tengah, dan ekor. Di dalam semen juga terkandung air, plasma, protein, gula berupa glukosa dan fruktosa, kalsium, sitrat, asam laktat, magnesium, kalium, dan zinc. Sebenarnya, menelan sperma dan semen tidak berbahaya jika dilakukan dengan pasangan yang tidak hobi berganti pasangan seksual. Menelan semen dan oral seks bisa berbahaya jika pasangan menderita infeksi menular seksual. Ya, kayak- Untuk dilengkapnya, ya, kalian sebelum video sebelumnya mengenai oral seks. Setelah ejakulasi, sperma pertama kali berkontak dengan air liur dan jaringan di sekitar mulut. Sperma dan semen bersifat basa atau alkali. Umumnya, sperma dan semen atau air mani yang sehat memiliki rentang pH 7,2 hingga 7,8. Rongga mulut memiliki pH sedikit lebih asam, yaitu 6,8 hingga 7,4 jika dalam kondisi normal. Pada kondisi tertentu, terkadang pH rongga mulut dan air liur bisa turun hingga 4,5 hingga 5,5. Glukosa. Oke, untuk mendukung kami, yuk dilihat dulu. Sekian iklan singkatnya. Terima kasih atas perhatian dan dukungannya ya. Setelah ditelan, sperma masuk ke dalam kerongkongan atau esofagus, lalu ke dalam lambung. Lambung adalah organ berotot yang mencerna makanan. Neuron. Ada beberapa pilihan kopi yang saya mau pilih untuk mendukung kami. Yuk, dilihat-lihat dulu. Hidup sperma. Kondisi tertentu, terkadang pH rongga mulut dan air liur bisa turun hingga 4,5 hingga 5,5. Dengan kondisi pH yang tidak sesuai untuk menyokong keberlangsungan hidup sperma, kebanyakan sperma mulai kehilangan kemampuan untuk berenang dan juga mengalami kerusakan. Glukosa dalam sperma juga bereaksi dengan enzim dalam mulut untuk dicerna. Kami interupsi video ini sebentar ya. Sudahkah kamu ngopi hari ini? Jika belum, dan kamu menyukai video-video Neuron, gimana kalau kamu mendukung kami dengan join membership berkedok ngopi ala Neuron? Ada beberapa pilihan kopi yang bisa kamu pilih untuk mendukung kami. Yuk, dilihat-lihat dulu.
Sekian iklan singkatnya. Terima kasih atas perhatian dan dukungannya ya. Setelah ditelan, sperma masuk ke dalam kerongkongan atau esofagus, lalu ke dalam lambung. Lambung adalah organ berotot yang mencerna makanan. Lambung merupakan bagian dari saluran gastrointestinal atau pencerna. Saat menerima makanan, lambung akan berkontraksi dan menghasilkan asam serta enzim yang memecah makanan, sehingga lebih mudah diserap di usus halus. Asam lambung terdiri dari asam klorida, kalium klorida, dan natrium klorida. Keberadaan asam klorida membuat pH lambung sangat asam. Rentang normal pH asam lambung adalah antara 1 hingga 2. Di lambung, sperma dicerna, sama seperti makanan sebelum dialirkan ke usus halus. Karena pH lambung sangat asam, sperma tidak bisa bertahan melewati lambung, melainkan akan terpecah menjadi tinggal komponen protein sederhana saja. Setelah terolah dan terpecah di lambung, protein penyusun sperma akan diserap oleh tubuh melalui usus halus. Setelah itu ke usus besar, lalu dikeluarkan melalui anus. Sederhananya, menelan semen tidak akan membuat hamil, karena sperma tidak bisa bertahan melewati sistem pencernaan. Selain itu, sperma harus bertemu dengan sel telur dalam organ reproduksi agar dapat membuahi, sehingga menyebabkan kehamilan. Tidak ada saluran langsung yang menghubungi organ pencernaan dengan organ reproduksi. Bagi beberapa orang tertentu, menelan semen bisa menyebabkan reaksi alergi air mani, atau hipersensitivitas plasma mani. Terjadi saat seseorang mengalami reaksi sistem imun yang intens terhadap protein dalam air mani. Namun kondisi ini jarang terjadi. Gejala alergi air mani meliputi perubahan warna kulit, rasa terbakar, dan pembengkakan saat air mani bersentuhan dengan kulit atau jaringan vagina. Beberapa orang mungkin mengalami respons di seluruh tubuh, termasuk gatal-gatal dan kesulitan bernafas. Sekian dari kali ini. Apakah kalian memiliki pertanyaan lain mengenai mitos-mitos sperma dan kehamilan? Bodoh. Hukum menjilat kemaluan suami istri. Hey, what the hell? Cast your worries to the wind. Time to shine. Tar to Bodoh. oblivion. 7 jam lalu, bla bla bla, sombong banget Adam. Masturbasi. Hampir semua orang melakukannya. Namun, tidak semua dari mereka bangga melakukannya. Mungkin kalian terdengar istilah NoFap, gerakan sekaligus komunitas online yang percaya bahwa puasa masturbasi dapat membawa beragam dampak positif, baik secara fisik maupun mental. Tapi, seberapa validkah klaim-klaim ini? Apakah puasa masturbasi dapat membuka potensi laten kita masing-masing? Atau apakah kalian menyikat diri tanpa tujuan yang jelas? Untuk menjawab semua pertanyaan tersebut, mari kita simak dalam video ini. Para pengikut NoFap mengklaim bahwa puasa masturbasi dapat antara lain meningkatkan level testosteron dalam tubuh, meningkatkan stamina, pertumbuhan otot, dan rasa percaya diri, serta menurunkan stres. Namun, realitanya adalah tidak ada penelitian yang mendukung klaim-klaim ini. Walaupun telah ditemukan bahwa testosteron dalam tubuh dapat meningkat sekitar 45% setelah seminggu menjalani puasa masturbasi, peningkatan ini bersifat sementara dan tidak bertahan ataupun meningkat meski puasa dilanjutkan. Selebihnya, dampak positif lainnya tidak didukung oleh penelitian apapun. Bahkan, menariknya, beberapa dampak positif yang diklaim dapat terjadi akibat puasa masturbasi justru terjadi akibat masturbasi, seperti menurunkan stres dan meningkatkan konsentrasi. Ejakulasi secara rutin bagi pria bahkan dapat meningkatkan kesehatan sperma dan menjaga jumlah sperma yang normal. Dan bagi perempuan, masturbasi juga dapat mengurangi rasa nyeri akibat menstruasi. Untuk selebihnya, kalian bisa simak video kita sebelumnya seputar masturbasi. Orang-orang yang melakukan puasa masturbasi mungkin saja hanya merasakan efek placebo. Secara fisik, memang tidak ada yang berubah. Namun, karena saking percayanya dengan ekspektasi mereka sendiri, mereka merasa lebih baik. Jadi, mungkin dampak negatif yang mereka ingin hindari bukan disebabkan oleh tindakan masturbasi itu sendiri, melainkan rasa malu dan bersalah yang disebabkan oleh pandangan masyarakat terhadap masturbasi. Tapi, pastinya ada yang namanya terlalu banyak masturbasi, kan? Jawabannya agak rumit. Intinya, tidak ada namanya angka aman terkait berapa kali sehari kamu masturbasi, karena setiap orang memiliki kebutuhan yang berbeda-beda. Masturbasi bisa dikatakan terlalu banyak hanya jika mengganggu kehidupanmu sehari-hari. Jadi, seperti yang sudah kita katakan sebelumnya, masturbasi itu sendiri tidak berbahaya dan malah dapat membawa dampak positif, baik secara fisik maupun mental. Yang berbahaya justru adalah pandangan keliru dan negatif dari masyarakat. Mitos yang kalian pernah dengar mengenai masturbasi. Dan jangan lupa untuk like di kolom komentar. Semua link untuk sumber yang kami gunakan dalam video ini dapat kalian lihat di kolom deskripsi. What the hell, bro? Oh, hamil guys, sebenarnya anak gua guys ya. Merasa terangsang Anak gua. adalah sesuatu yang kita semua pernah rasakan. Baik pria maupun wanita. Umumnya, kita terangsang ketika melihat suatu aspek fisik yang menarik, seperti wajah yang cakep, atau bagian tubuh yang menunjukkan kematangan seksual. Apapun itu, pasti ada alasan di belakangnya, yang mayoritas orang akan mengerti. Tapi, lihat suatu aspek fisik yang menarik, seperti wajah yang cakep, atau bagian tubuh yang menunjukkan kematangan seksual. Apapun itu, pasti ada alasan di belakangnya, yang mayoritas orang akan mengerti. Tapi, ada juga orang yang terangsang ketika melihat bagian tubuh yang bagi kita sedikit tidak lazim. Contohnya, kaki, telinga, atau ketiak. Hal ini dikenal sebagai fetish. Bagaimana sebenarnya suatu fetish bisa muncul? Apa saja fetish-fetish yang ada? Dan apakah memiliki fetish sesuatu yang harus kau khawatirkan? Untuk menjawab semua pertanyaan tersebut, mari kita simak dalam video ini.
Fetish adalah ketertarikan seksual terhadap objek atau bagian tubuh yang tidak bersifat seksual. Fetish yang umum termasuk fetish terhadap kaki, lubang telinga, cairan tubuh, sepatu, dan pakaian berbahan kulit. Lagi. Yang perlu diingat adalah seseorang dengan fetish Pernahkah terbersit di pikiran kalian mengapa pernikahan atau hubungan sedarah itu dilarang? Apakah pernikahan atau hubungan sedarah memiliki alasan sains sehingga dilarang? Apa bahayanya? Pertanyaan-pertanyaan ini akan kami bahas lebih dalam sedalam cintamu padanya. What the hell? Ya nggak boleh Bang. Ayo gak sadar sendiri. Hubungan sedarah lebih dikenal dengan istilah incest. Menurut KBBI, incest adalah hubungan seksual atau perkawinan antara dua orang yang bersaudara kandung yang dianggap melanggar adat, hukum, atau agama. Berdasarkan penyebabnya, incest dapat dibedakan menjadi dua tipe. Tipe 1, incest akibat ketidaksengajaan. Tipe 2, incest akibat masalah psikologis berat, semisal alkoholik atau psikopat. Tipe 3, incest akibat kelainan pedofilia. Tipe 4, incest akibat contoh buruk dari ayah. Tipe 5, incest akibat masalah keluarga dan hubungan keluarga yang tidak harmonis. Ketika dua individu yang memiliki kedekatan genetik tinggi berhubungan dan berakhir pada kehamilan, janin tersebut memiliki risiko tinggi mengalami kelainan yang berhubungan dengan gen resesif. Di tubuh manusia, terdapat gen dominan dan resesif. Gen dominan adalah gen yang mendominasi atau gen yang akan muncul karakteristiknya pada tubuh. Sedangkan gen resesif adalah gen yang karakteristiknya tertutupi. Banyak penyakit turunan yang terkait dengan gen resesif. Jika gen resesif bertemu dengan gen dominan, maka karakteristik gen resesif ini tidak akan muncul. Udah. Namun, Oh ya kita lihat jika lain. tidak ada gen dominan, karakteristik gen resesif akan muncul pada tubuh manusia. Seperti yang kita ketahui, setiap anak mewarisi salinan gen dari orang tuanya. Ketika anak menerima gen resesif dari orang tua, maka anak ini berpotensi mengalami kelainan atau menjadi pembawa gen kelainan, namun tidak mengalami kelainan tersebut. Ingatkan kalian dengan tabel ini. Tabel ini dapat dengan sederhana menjelaskan konsep di atas. Misalkan, seorang pria dengan kelainan darah seperti hemofilia menikah dengan wanita normal. Maka, diagram pewarisan gen hemofilia anaknya adalah seperti ini. Kemungkinan anak lahir dengan hemofilia adalah 0%. Tetapi, semua anak perempuan yang dilahirkan adalah pembawa sifat hemofilia meski tertutupi oleh gen dominan sehat, sehingga tetap nampak sehat. Bayangkan jika sang ayah melakukan incest dengan anak perempuannya, sehingga anak perempuannya hamil. Maka, pewarisan gen hemofilia anaknya adalah seperti ini. Bodoh. Kemungkinan anak lahir dengan hemofilia meningkat hingga 50%. Pewarisan sifat inilah yang membuat mengapa incest dilarang secara Aneh sekali sains. ya. Karena tidak ada variasi gen yang dapat melindungi. Hanya pewarisan gen resesif yang akan menghasilkan kelainan. Boleh. Beragam kelainan yang dapat terjadi pada anak hasil hubungan incest adalah di penggantian kelamin dari perempuan ke Ya mudah, tinggal tembak mana yang ada di hutan. and your wish is our command. Operasi penggantian kelamin dari perempuan ke laki-laki bisa dilakukan. Tapi, gimana caranya? Dan apa saja efeknya? Yuk, cari tahu jawabannya melalui video ini. Penggantian kelamin dari wanita ke pria membutuhkan beberapa tindakan seperti terapi hormon, pengangkatan payudara, dan penggantian alat kelamin. Kebanyakan pria trans memulai perjalanan perubahan jenis kelamin mereka dengan terapi hormon testosteron dan konseling sportif. Beberapa memilih untuk melakukan operasi, tapi tidak menjalani semua jenis operasi. Terapi hormon pria atau testosteron ini diberikan untuk menyingkirkan karakteristik feminin dan memunculkan fitur maskulin. Testosteron diberikan dalam beberapa bentuk, bisa dalam bentuk obat minum, cairan yang disuntikan, implan subkutan, atau menggunakan gel atau patch. Efek yang timbul dari terapi testosteron adalah meningkatnya volume rambut di wajah dan tubuh, peningkatan massa otot, penurunan massa lemak, suara menjadi lebih berat, membesarnya klitoris, dan berhentinya siklus menstruasi. Efek negatif yang dapat timbul dari terapi hormon adalah munculnya banyak jerawat di wajah, dada, atau punggung akibat produksi sebum berlebih yang dipicu oleh tingginya kadar testosteron. Pada beberapa pria trans yang memiliki faktor resiko genetik kebotakan, terapi hormon dapat menimbulkan kebotakan. Terapi hormon testosteron jangka panjang dapat menurunkan kadar kolesterol baik, meningkatkan kadar trigliserida yaitu bentuk sederhana dari lemak, dapat menyebabkan peningkatan tekanan darah, serta meningkatkan kemungkinan kata Ustaz, seseorang yang berubah fisik itu adalah pokoknya akan dimasukkan neraka kalau dia tidak ingin. Nah, ya udah ya, kita lihat dulu. individu mengalami diabetes dan sindrom metabolik. Prosedur bedah pertama dan terkadang satu-satunya yang dilakukan oleh pria trans adalah mastektomi. Mastektomi adalah operasi pengangkatan jaringan payudara. Setelah kelenjar payudara dan jaringan sekitar diangkat, rekonstruksi payudara menjadi mirip payudara pria dilakukan. Bagi pria trans yang tidak ingin memiliki penis, operasi kelamin yang dilakukan hanya pengangkatan rahim atau histerektomi serta ooforektomi, yaitu pengangkatan indung telur dan tuba falopi. Untuk pembentukan penis atau yang disebut neofalus pada pria trans, terdapat dua metode, yaitu metoidioplasti dan faloplasti. Pada metoidioplasti Cari burung kalau kalian tempelkan kan. Easy kan? klitoris yang membesar setelah terapi testosteron digunakan untuk dan saluran kencing sehingga ukuran neofalus bisa lebih besar. Pada kedua jenis pembedahan ini, semuanya melibatkan perubahan jalur peredaran untuk membentuk penis dan struktur lain. Dalam prosedur ini, ahli bedah mengambil flap atau lembaran kulit dan jaringan lain dari area tubuh seperti lengan bawah dan paha depan yang digunakan untuk membentuk penis dan saluran kencing sehingga ukuran neofalus struktur lain. Dalam prosedur ini, ahli bedah mengambil flap atau lembaran kulit dan jaringan lain dari area tubuh seperti lengan bawah dan paha depan yang digunakan untuk membentuk penis dan saluran kencing sehingga ukuran neofalus bisa lebih besar. Pada kedua jenis pembedahan ini, semuanya melibatkan perubahan jalur peredaran darah di sekitar neofalus, perubahan atau penambahan panjang saluran kencing, dan penjahitan atau modifikasi vagina serta otot di sekitarnya untuk membentuk struktur buah zakar. Efek samping yang dapat timbul adalah gangguan kencing karena saluran kencing sering mengecil pasca penyembuhan
pria transseksual juga harus rutin melakukan pelebaran saluran kencing untuk menghindari tersumbatnya saluran kencing. Perubahan jalur peredaran darah dapat menyebabkan adanya sumbatan darah atau berkurangnya aliran darah, sehingga struktur neo falus iya, akhirnya menjadi mati akibat kekurangan darah. Tajam juga terbentuk saluran atau fistula tambahan selain lubang saluran kencing yang sudah disiapkan, dan fistula tersebut sering terinfeksi. Karena struktur neofalus tidak dapat ereksi hingga kaku selayaknya penis, neofalus membutuhkan tambahan berupa implan ereksi. Namun, alat ini sering menimbulkan rasa sakit saat aktivitas seksual. Selain itu, terkadang implan ereksi bisa keluar dari neofalus. Pada area donor flap, bekas luka pasca pengambilan jaringan untuk flap sering nampak kurang sedap dipandang. Efek terakhir akan dibahas kali ini. Apakah kalian masih memiliki pertanyaan mengenai penggantian kelamin atau ketinggalan video-video baru kami? Jika ada topik lain yang kalian ingin kami bahas, kalian bisa tulis juga di kolom komentar. Semua sumber yang kami gunakan dalam video ini dapat kalian lihat di kolom deskripsi. Direktur tentang pelukis bernama Lily LB. Sosoknya sangat kontroversial karena merupakan salah satu dari beberapa individu transgender dan penerima pembedahan penggantian kelamin pertama di dunia. Jai. Tentunya, kata transgender sudah bukan lagi istilah yang asing di masyarakat kita saat ini. Terhitung sudah banyak public figure yang melakukan operasi kelamin dari laki-laki menjadi perempuan. Bahkan saat ini, sudah banyak negara yang memperbolehkan dengan catatan individu tersebut memahami risiko dan memang menginginkannya. Namun, operasi kelamin dari laki-laki ke perempuan bukan suatu tindakan tanpa dampak negatif. Apa sih dampak negatifnya? Jawabannya dapat ditemukan dalam video ini. Dilangin guys. Buat tampar kan ya. Kalau ada apa? Operasi penggantian kelamin atau sex reassignment surgery adalah tindakan yang bersifat irreversible atau tidak bisa kembali ke awal. Bagi laki-laki yang ingin mengganti kelamin menjadi perempuan, alat kelamin barunya disilakan sebagai neo-vagina. Teknik yang paling sering digunakan bagi pria dewasa adalah penile inversion vaginoplasty. Secara singkat, prosedur ini melibatkan pemotongan buah zakar, pemotongan sebagian struktur penis, dan pembentukan neoklitoris dari kepala penis yang dimodifikasi. Kemudian, penyusunan posisi saluran kencing, pembuatan rongga neo-vagina antara tubuh dan kantong kemih, serta pelapisan dinding neo-vagina dari kulit penis. Prostat dibiarkan tetap di tempatnya untuk menghindari komplikasi dan menjaga sensasi seksual. Operasi kemudian diakhiri dengan vulvoplasty untuk membuat alat kelamin luar wanita yang bisa dilakukan dengan kulit yang melapisi buah zakar. Pembedahan ini adalah tindakan yang sangat kompleks dan melibatkan beberapa bidang spesialisasi seperti bedah plastik, urologi atau saluran kemih, dan ginekologi atau organ reproduksi wanita. Dan dampak negatif pertama adalah kemungkinan neovagina dapat menutup sendiri. Tubuh dapat menganggap neovagina sebagai luka yang harus ditutup, sehingga perlu dilatasi atau pelebaran secara manual untuk mencegah neovagina menutup. Pelebaran lubang neovagina harus dilakukan dengan rutin untuk waktu yang lama. Terkadang pelebaran ini sulit dilakukan, sehingga jika menutup dan kedalamannya berkurang, operasi koreksi harus dilakukan lagi. Dampak selanjutnya adalah pH neovagina yang terlalu tinggi. pH sehingga jika tidak rutin dibersihkan manual dengan cara douching atau pembilasan dengan air dan sabun, neovagina akan berbau. Karena pada kompleks atau penahan urin dan lantai keempat sehingga jika tidak rutin dibersihkan manual dengan cara douching atau pembilasan dengan air dan sabun, neovagina akan berbau. Masalah keempat terkait dengan buang air kecil pada wanita. Selain masalah ini, pembentukan vagina dapat menyebabkan bergesernya kandungan pada kompleks atau keseimbangan bakteri di mukosa seperti pada vagina. Kalau kalian Lakukan lagi. Dampak selanjutnya adalah pH neovagina yang terlalu tinggi. Dulu pernah kata guru saya, kalau seseorang yang merubah fisiknya akan dikuburkan neraka. Kalau jadi pria jadi pria, kalau jadi wanita jadi wanita. Kalau kalian melakukan itu, gua tampar kalian. Hah? Gas. pH yang terlalu tinggi membuat beberapa jenis bakteri dan jamur dapat tumbuh dan bertahan, sehingga bisa menyebabkan bau tak sedap. Masalah lainnya adalah karena terkadang pelebaran ini sulit dilakukan, sehingga jika menutup dan kedalamannya berkurang, operasi koreksi harus dilakukan lagi. Dampak selanjutnya adalah pH neovagina yang terlalu tinggi. pH yang terlalu tinggi membuat beberapa jenis bakteri dan jamur dapat tumbuh dan bertahan, sehingga bisa menyebabkan bau tak sedap. Masalah lainnya adalah karena neovagina biasanya terbuat dari kulit dan tidak dari mukosa seperti pada vagina. Neovagina tidak dapat memproduksi cairan. Cairan ini bertujuan untuk membersihkan vagina dan menjaga keseimbangan bakteri. Neovagina tidak dapat melakukan fungsi ini, sehingga jika tidak rutin dibersihkan manual dengan cara douching atau pembilasan dengan air dan sabun, neovagina akan berbau. Masalah keempat terkait dengan buang air kecil. Pada wanita transgender, sebagian besar saluran kencing harus dipotong. Prosedur ini berisiko menimbulkan kesulitan buang air kecil karena ada tekanan pada kompleks atau penahan urin dan lantai pelvis yang berada di area yang dipotong. Selain masalah ini, pembentukan vagina dapat menyebabkan bergesernya kandung kemih beserta persarapannya, sehingga berisiko membuat kandung kemih menjadi hiperaktif. Masalah terakhir adalah rectovaginal fistulae atau saluran dari dubur sampai ke neovagina. Ini dapat timbul baik sebagai akibat dari cedera bedah, infeksi pasca operasi, atau karena kesalahan saat melakukan pelebaran neovagina. Saluran ini membuat kentut ataupun kotoran masuk dari dubur ke neovagina. Timbul baik sebagai akibat dari cedera bedah, infeksi pasca operasi, atau karena kesalahan saat melakukan pelebaran neovagina. Saluran ini membuat kentut ataupun kotoran masuk dari dubur ke neovagina. Sekian video kali ini. Apakah kalian masih memiliki pertanyaan mengenai operasi penggantian kelamin? Tulis jawaban kalian di kolom komentar di bawah. Dan jangan lupa untuk like, share, Pria jadi pria, wanita jadi pria. Proses penentu. Ya, sudah. Iya, tuh.
kotor. Oral-B memilih sikat gigi yang tidak tepat bisa menyebabkan masalah. Pilih Oral-B Cross Action. Bulu sikatnya menjangkau ke dalam untuk mengangkat lebih banyak plaque. Oral-B, pilihan kebersihan gigi. Temukan rangkaian produk Oral-B di toko terdekat. Geblok gitu. Welcome Dandi. Welcome, come. Welcome ya Kang Den ya sama Teh Shopee 27. Terima kasih banyak karena kamu suruh untuk kamu ternakui Kang Den ya. Terus Kang Den semoga kamu enjoy menonton. Welcome, come. Welcome ya Dandi ya sama Teh Shopee 27. Terima kasih banyak karena kamu suruh untuk kamu ternakui Dandi ya. Terus Dandi semoga kamu enjoy menonton. Welcome, come. Welcome ya di sobat ya sama Teh Shopee 27. Terima kasih banyak karena kamu suruh untuk kamu. Enak keren sih. Suruh gitar. Udah, kita gabung. Itu juga ya. Bang Ubin. Itu website oke. Hah? Boleh kita gabung. Upgrade-nya Kamu nggak ngaji kok. Ayo sepeda iku juga anu men nggo sepeda kon. Iya. Nggak HP oleh aku. Tak taper kon nggo HP kon ngono. Ya wis. Jangan Terus? apa? Terus les apa? Tak usah les wis, sinau di omah. Oke, boleh, Bu. Kalau les ndak tambah pinter ngono kon. Kalau tak anu ngono. Sapaan Bang Upin sudah cacat kawal gitu ya, kawal gitu guys ya. Kalau pria ini guys ya. Kodok. Terima kasih ya Bang Anu buang-buang namanya itu. Kayak aku akan bergabung di Discord kalian semua. Karena gua adalah streamer kecil juga. Tapi gua adalah streamer ML bodang. Kita coba aja gak sih? Game baru namanya World Web bla 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 itu. Downloadnya sudah 5 GB. Mana ya? Boleh sih. Tapi habis saya kentang. Baru buat jangan apaan nih? Boleh gamenya. Bagus sih. Apakah gamenya sesuai itu? Anjir. 5 GB kena. Jalannya. Gitu ya. Kukro Games. Pokades. Bang Upin udah. Bang Anu udah. Sudah semua ini. Bang Upin sudah,
dimasukin juga udah, atau Bang Adam atau apa itu anu juga sudah, semua sudah Bang Winda sudah semua ya sudah bujang panasnya api satu GB nggak tuh meledak kabelnya kayak guys boleh sih supporting WFH itu berapa GB sih menurut apakah saya mungkin suatu hari nanti yang kalau kalian mau sawer ya nggak apa-apa, kalau kalian saya juga nggak apa-apa, tapi karena saya di suatu hari juga kerja senang di juara MPL Mobile Legends kapten. Oke. Toilet ya. But. The fuck. Anjir apa di game kok jelek game ini. Kita lihat game anime yang bagus guys, jangan kayak gitu-gituan. Jelek, malas. Bukan wisata lah. Kita download game yang bagus ya. Kayak Genshin itu. Kalau bulan Honkai ya biasanya mendadak ya, ini cuma game bagus. Bla 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 bla. Bukan berarti WFS gua cari game anime. Bukan kayak gitu anjir. Gimana misteri Star Wars atau Return of Atlantis gimana ya? Lah ini ya saja game PC ya sangatlah PC anjir game Star Wars Online The Energy apa itu lah oke. Cuma ya kita belum gimana ya namanya lupa anjir. Ini dia Neverland apa ini Neverland Dragon itu kayak game tai. Pakades anjir sama gitu. Boleh sih. HP gua cukup lah ketang buat begituan. One tap quality ini ya. Iklan GJ apa nih? Apa ini anjir? Genshin. Izinkan. Genshin Impact NPC GTA bla bla bla. Elden Ring. Kita namanya anjir. Black Clover. Aku mau Pokemon Unite itu bisa di HP anjir ya hasilnya. Itu loh kayak Fortnite di HP. Apa nih? Emang bisa ya. Black Clover. GTA counter apa itu ya? Main Eater kita coba. Main Eater.
Ayo nggak pernah main Eater ini kok gamenya kok anime semua. Wah ini apa nih? Kok Honkai Star Rail itu loh ya. Apakah gamenya bagus itu? 5 GP kena. Oh jangan. Nah. 5 menit waktu bermain tersisa. Pakai cuma 5 menit. Boleh. Ya, oke, kita ini ya. Gua kentang, enggak guys. Gua itu kentang. Bodoh, suruh aku dulu ya. Boleh nggak sih kita lakukan dulu kita? Ntar ya kayak santai banget kayak. Boleh. Oke. Apa nih ya? Lah, ntar. Kenapa nih akun? Bodoh. Ya jangan. Oke. Yes, I am. Kita login akun Google kayak. Aduh, bujang ini orang. Gua nggak suka kayak apa gini. Kecil lah. Ledak habis saya jadi ada lagi tuh cloud emulator loh. Star AIOF itu game legendaris. Terus dengarkan ini. Seorang streamer seperti itu kayak. Oh iya, saya kan pernah download game ini waktu itu. Saya namanya kita Teladen. Apa ya namanya, gue lupa gue anjir. Oh iya, ini kan rumah GP ya. Gimana dulu kuat dengan game kayak gini jir. Yang saya bisa itu kenapa nggak bisa dijalankan ya? Brengsek. Sebentar ya, karena ini
dulunya kecil. Coba aja kayak Race of Atlantis atau Dragon bla 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 itu bisa meledak modelnya anjir. Lu archive bang, boleh. Makanya kayak kita lihat dulu game ini. Ih, saya pernah kayak game kayak gini sih. Namanya Star Wars Art Online Blanks. Ini adalah game pertama saya ya, cuma antar GB bang. Ya kita tunggu kakak saya yang ada di angkringan apa itu bla 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 bla. DJ bang oke. Oh ya kita dicapcut kasih anjay put kontol set asip bangke nih orang set asip Senuti apa itulah angkringan es install. Ini capcut versi 2000 berapa kak? Sekarang capcut 75.000 guys. Brengsek capcut itu nggak seperti dulu kala nemu ku cemburu ay. Oh ya, setelah lagi kita studi. Let's go. Langsung. Belum kita ke capcut, kita ke bentar. Anjir, ngalek anjir. Padahal ini kok ML sih, FF main FF enggak ya? Kapan-kapan nanti kita login FF. Kita ke Google, oke, kita ke Chrome ya. Bukan lihat bokep ya, gua lihat bokep gua tampar. Kakak lah. Google. Kita tadi di sini YouTube Studio, bukan YouTube Studio. Bukan ini ya. Mana? Bukan ini anjing. Ini kayak ini nggak sih? Bangke, bukan ini maksud gua anjir. YouTube Studio. Desktop mana ya, lupa gua. Ini nggak sih? Apalah 18 subscriber. Ya, well. Kalau naik 19 ya nggak apa-apa gua. Mana ada gimana cara desktopnya, lupa gua. Ini kayaknya sih. Bentar. Bukan ini anjir. lupa namanya ya, lupa gua. Untuk itu bukan dia gua gitu juga sudah tahu anjir. YouTube Studio. Ini kayak bentar. Bukan. Iya lupa gua. Kok ini sih brengsek. Nah, gini dong baru benar. Bentar, kita alas dianalisis kita dulu. Diam lo diam. Merayap. Popius gameplay. Memproses brengsek. Memprosesnya tuh.
kecil lah orang-orang itu ya. Jangan orang itu. Yuk kita. Ayo le. Ayo. Ayo. Anjir kenapa dengan TV-nya? Kapten enggak sih? Bodoh. Rantai ini tidak hanya mengikatku. Reset. Sudah biar. What the hell? Jadi spesial Balmond dan begini ya. Easy deh. Ini ya kayak lihat gameplay POV saya. Roscoe dan GDAS. Bodoh. Ini deh. Gua ada jawaban lalu level 7. Aku akan mengukir sumpahku di hati para musuhku. Percuma saja kabur. Penyesalan hanya untuk orang lemah. Dosa-dosa ini akan kubawa sampai mati. Ya! Percuma saja kabur.
Diti apa. Akulah wujud belenggu aset. Wes tak usah ngene sih. Fokus. Tai. Apa aku beli gor ini? Bodoh. Ayo teman-teman. Bener permainan anjir. Kali loro menang aku epic anjir, sangatlah mudah. Aulus out. God damn. Kailangan din ngomong sila kolektor. Apa meneh li? Apa meneh?